Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024, bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Paulus Miki, imam dan kawan-kawan para martir. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kekuatan semua orang kudus, Engkau berkenan memanggil Santo Paulus Miki dan kawan-kawan untuk memperoleh kehidupan melalui salib. Kami mohon semoga berkat doa permohonan mereka, iman yang kami akui, kami pegang teguh sampai akhir hayat kami dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, utamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis? Jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata pada bapa dan ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya mementingkan hukum manusiawi adat istiadat, tetapi tidak sungguh-sungguh memahami maksud terdalam dari hukum adat istiadat nenek moyang mereka, sehingga orang-orang itu tidak sungguh-sungguh mengerti perintah Allah, tetapi hanya terbatas pada perintah manusia, dan jatuhnya mereka justru tidak dengan sungguh-sungguh menaati perintah Allah, hanya mementingkan perintah manusia atau hukum manusia. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh untuk semakin memahami perintah Allah, hukum Tuhan yang sejati, yakni demi keselamatan umat manusia. Dengan demikian kita mampu menjadi orang-orang yang benar-benar memuliakan Allah dengan seluruh hati kita, dengan seluruh diri kita, yang terwujud juga di dalam tindakan sehari-hari yang tidak hanya mementingkan hukum manusia, tetapi lebih berjuang berani untuk mementingkan hukum Allah. Bahkan jika akhirnya untuk itu harus kehilangan banyak hal di dunia ini, termasuk terancam nyawanya, kehilangan nyawanya seperti para martir, Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, marilah kita tetap teguh karena sabda Tuhan Yesus telah menyatakannya, dan Tuhan Yesus sendiri telah membuktikannya, memuliakan nama Allah dengan menyelamatkan manusia melalui seluruh tindakan hidupnya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikan hati kami seperti hati-Mu, Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk taat kepada hukum Allah, melebihi hukum manusia, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.